My headphones on, I'm diving in different worlds, translating emotions as life's tapestry unfurls. From English to Chinese, Korean to Japanese, I'm living in the moment, feeling so at ease. Halo semuanya. Kalau barengan bisa. Kalau bareng bisa. Jumpa lagi di Siniar Bahasa. Handphone lu bagus deh. Bagus ya. Bagus handphone lu. Nah, ini teman-teman. Kalau konon katanya kalau udah bestie banget tuh gitu. Ini kita lagi di Purwakarta, teman-teman. Purwakarta, Di ya. Jawa Barat ya. Ini adanya di Purwakarta Ini doang. kelihatan nggak? Ini Purwakarta Ini banget nih. Purwakarta banget. Kita nggak jajan tiba-tiba bajunya kayak gini Itu loh. sama. Kocak. Kita lagi ada di Purwakarta, lagi ada job bareng teman-teman. Betul. Kita nanti malam akan ada job, nanti akan ada footage-nya ya. Sampai besok gitu. Dan karena kawasannya di Jawa Barat, tentu saja saya ajak Mas Honi di sini. Gak ada yang lain, gak ada yang bukan. Padahal Jawa Timur tetap aja ajak gua. Iya juga. tinggal lu mau apa enggak Iya, gitu kan. Podcast ini dibuat di tanggal berapa ya? 5 ya? 5. Tanggal 5 atau tanggal 4? Tanggal 5. Tanggal 5 ya? Tanggal 5 Mei. Oh iya 5 Mei. Jadi 55 2024 yang mana bertepatan dengan satu buah kejadian gede di persepak bolaan atau di olahraga Indonesia yang mana saya tidak tahu karena gue gak nonton bola, Bray. Dai. Gue gak nonton bola. Ada apa sih, Bray? Itu gua fans bola banget, Bray. Ada Ketika apa? orang-orang tidak mendukung timnas Indonesia, Bray, gua masih mendukung, Bray. Gua masih ke ini, Bray. Masih ke stadion, Bray. Sumpah. Stadion. Termasuk yang kemarin tuh. Ya. Ada rame-rame tuh. Ya. Gue gak tahu piala apaan jujur. Itu Piala Piala Asia. Asia. Ya. Piala Asia, Bray, Piala Asia. Pertama kalinya dalam sejarah hidup gua. Hidup gua nih. Indonesia sampai semifinal, Bray. Gue takut salah nih, tapi selama gue nonton lah pokoknya itu ini emang diomongin kan, Bray? Iya. Di mana-mana. Ini pertama kalinya, Bray. Mau ada kontroversi naturalisasi kayak mau apa kayak. Itu adalah pencapaian, itu beneran deh. Itu salah satu mimpi, Bray. Kalau lu fans, long live fans Sepak bola ya. kalau lu fans. Nah, ini kita ucapkan selamat dulu buat semua timnas ya, Semua tim kita cuma satu kepada gimana sih tata bahasanya, kepada keluarga besar timnas gitu. Aja selamat kepada timnas Indonesia, udah gitu aja ya. tuh Atas beneran pencapaiannya. beneran itu beneran lu tuh memenuhi impian orang banyak di Indonesia sampai semifinal aja, Bray. Itu pun udah Itu cukup pun baik. udah cukup. Udah Cukup cukup. buat gua. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal timnas, Iya, Bray. Anjir. seguenya gede banget ya. Tapi gini, karena saya memang tidak terlalu menonton olahraga ya teman-teman, agak susah dikait-kaitkan. Tetapi mungkin ada pertanyaan, ada nggak sih hubungan olahraga dan penerjemahan? Itu ada banget, Bray. Oh iya, Bray. iya. Oh iya, Bray, kita tanya aja, Bray. Kita bikin aja, Bray. Ini kita diskusin aja, Bray. Iya, olahraga dan penerjemahan. Olahraga dan bahasa lah. Iya, Biar atau luas industri lebih bahasa lah, lebih luas. Iya. Kalau dari yang saya tahu dulu nih sebelum ke pengalaman saya pribadi teman-teman, yang sempat ramai itu kan ketika tim Saudi Arabia, Bre. Saudi itu ya. Itu kan sempat ramai itu. Ramai. Piala apa tuh lupa? Piala dunia, Bray. Piala Dunia ya? Piala dunia itu. Piala Dunia. Piala dunia. Piala Anjir, dunia. lu masa nggak tahu sih? Kan lu kan yang orang bola, aku kan bukan. Jadi waktu Piala Dunia itu tim Saudi Arabia pertandingan. Lagi tertinggal. Iya, dan lagi tertinggal kemudian masuk ke Babak istirahat kedua. ya. Istirahat. Nah, jadi ketika masuk ke tempat istirahat itu timnya antara dimarahi atau dikasih semangat ya Iya, oleh oleh pelatihnya. pelatihnya. Nah, kocaknya pelatihnya tidak berbahasa Arab. Betul, Bray, betul. Pelatihnya dari luar negeri ya, dari luar negara Arab ya. Jadi itu pelatihnya marah-marah, diterjemahin, Bray. Betul. Itu kocak kan? Boleh nggak sih kita masukin footage-nya? Boleh dong. Boleh. Boleh. Kalau di take down ya udah gitu. Jadi itu nanti teman-teman lihat di footage-nya. Take your phone, you can make a picture with him if you want. Yes, but oh, جوالاتكم تتصوروا معاه you are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. روح اتبع وقفل عليه. Nah, di situ kan kita lihat pelatihnya marah-marah, penerjemahnya pun harus ikut marah-marah. Jadi memang di dunia Juru bahasa. di dunia olahraga Olahraga. secara internasional itu juga ada. Ada juga yang kocak, Bray. Ada pelatih dari satu negara, lupa gua negara mana. Pelatih sepak bola juga ada. Kemudian dia pakai jasa interpreter, Bray. Oke. Dipakai di kuping. Dia mendengarkan interpreternya. Nah, interpreternya itu, Bray, suaranya bagus. Oke. Terus Oh, iya. lagi
Liverpool. Jurgen Jurgen Klopp. Klopp. Ya. Nah, itu cariin dia. dong. Jurgen Klopp, dia lagi diterjemahkan sama juru bahasa. Juru bahasanya suaranya bagus, Bray. Iya. Kemudian ketika ditanya apa gitu, si Jurgen Kloppnya bilang, ini penerjemahnya suaranya oke nih. Boleh diulangin nggak? Kocak, jadi kocak. Congratulations. Wow. Again, please. Ada penerjemahan itu. Terus ada satu lagi, Bray. Yang mana? Jadi lupa mana lagi. Itu dia, Bro. Maksud gue, kalau lu suka industri bahasa nih, Dia ada di mana-mana. dia ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Lu suka bola, itu lu suka olahraga apa nih? Itu ada peluang buat kita berkarir, gitu lah intinya. Gitu kan, Bro? Nah, gua pernah, Bray. Ini pengalaman nih. Nah, ini masuk ke pengalaman pribadi kita masing-masing. Gua, ini yang terbaru dulu, yang terbaru dulu. Gua pernah nerjemahin baru-baru ini. Gua ditelepon sama Koni, Bray. Koni. Wow, keren. Kan, gua dulu, jadi dulu, Bray. Aduh, ini gua loncat-loncat lagi, Nang. Bodo amat ya, Nang. Jadi gua dulu ngelihat orang main bola tuh gue seneng banget, Bray. Ya kan? Terus gue kan bisa bahasa doang kan. Terus aja gue nggak punya skill olahraga yang bagus lah, Bray. Gitu lah pokoknya ya. Jadi gue seneng banget nih. Aduh, seneng banget kali ya. Lu ada di pinggir lapangan gitu kan, terus disoraki banyak orang gitu kan. Gue mikir peran apa yang cocok buat gue situ ya. Gue kan melatih nggak bisa, main nggak bisa gitu kan. Nah, ada yang nawarin gue dulu banget pertama kali, Bray. Ada temen gue magang di RCTI, magang gitu. Keren banget. Pas masih ngampus, magang di RCTI zaman dulu masih ngampus. Terus dia narik gua buat jadi penerjemah kameramen. Penerjemah kameramen. Nggak dibayar nih, dibayarnya cuma kayak ongkos sama makan doang, dapat nasi gua sama ongkos balik. Jadi kameramennya luar, Bray, orang luar. Nah, terus sutradaranya orang RCTI kan. Gua boleh sebut nggak sih RCTI? Nah, boleh ya. Boleh. Terus nanti sutradara yang ngomong apa gue kasih tahu, gue jadi kayak asisten kameramen itu sebenarnya gitu. Tapi gue ngasih semi ngejemahin, wah apa ada perannya buat gue di industri bahasa ini ya, industri bahasa olahraga. Nah, kayak 3 bulan yang lalu lah, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu, ada di IG gue. Itu gue dipanggil Koni, gue nerjemahin untuk, jadi ada program pertukaran, Bray. Program pertukaran. Jadi kan timnas Australia perempuan, timnas perempuan bolanya Australia itu kan masuk ke dunia sering, Bray. Pernah juara dunia apa? Mereka ngirimin salah satu pemain timnas Australia ke Indonesia. Dan pelatihnya, salah satu asisten pelatih dan tim visionya satu dikirim ke Indonesia, Bray. Untuk melatih, memberikan tips lah ke tim pelatih di Indonesia, tim pelatih perempuan. Terus diundang juga pelatih-pelatih SSB di Indonesia. SSB di Indonesia yang punya tim wanitanya, diundang pelatih-pelatih. Jadi ada pelatih tim bola yang kita kenal. Dan timnas Indonesianya diundang juga, perempuan ya, timnas perempuan dan tim futsalnya juga diundang. Jadi ada coaching klinik gitu. Nah, gue nerjemahin itu, gue seneng banget. Gue ke lapangan. Dan banyak itu kan, mereka ngunjungin panti asuhan, mereka ngunjungin rumah sakit gitu kan. Terus mereka juga ada coaching klinik, pelatihnya dimarahi. Lu biasa pelatih kita kan ngajarinnya fisik terus gitu. Teknisnya teknis sama otaknya nggak dilatih gitu, diajarin baca permainan segala macam. Gue seneng banget tuh, anjing dari dalam begini. Seneng banget. Kan tau tuh kita kalau mengerjakan hal yang kita sukai itu ya pasti menyenangkan banget. Itu sih berarti pengalaman gue, dan ternyata ada, teman-teman. Dan gue yakin pasti banyak. Misalkan aja contohnya siapa pelatih timnas sekarang, Sintayong. Sintayong. Bahasa Indonesia udah bagus banget ya katanya. Lumayan baik. Tapi dia punya penerjemah kan? Pasti ada. Setidak-tidaknya pasti punya guru bahasa Indonesia. Minimal pasti punya guru bahasa Indonesia. Bray, dia itu kemana-mana selalu ada interpreternya. Di lapangan, di pinggir lapangan, kalau lu lihat Indonesia main, ada tim interpreternya. Jadi Sintayong ngomong apa, nah penerjemahnya ini orang Jepang juga, tapi bisa bahasa Indonesia. Sintayong orang Jepang? Korea, anjir. Korea. Ini episode gue banyak salahnya. Ada penerjemahnya, Bray. Orang Korea juga. Jadi Sintayong ngomong apa dan dia ngomong apa, nah ini menarik, Bray. Iya pasti. Sintayong marah nih. Emang dia tuh interpreter marah juga, Bray. Iya. Menurut lu gimana, Bray?
penting sih Bre. Lu udah bisa nih skill bahasa Inggrisnya, bahasa targetnya, sorry. Bahasa target. Emosinya harus lu tangkap gak di diri? Harus. Pada Piala Dunia yang lalu, coba lihat, itu kan dia mengikuti juga untuk menyampaikan, karena yang disampaikan kan pesan. Betul. Nah kalau pesannya adalah pesan hal yang serius, misalkan, ini kita harus serius nih, ya pesan itu harus nyampe, dan diantaranya ya melalui intonasi, udah pasti. Jadi agar rasanya baik. Nah ini jadi menarik ya teman-teman. Industri bahasa atau juru bahasa lebih spesifiknya di dunia olahraga. Nah ini aku masuk ke pengalamanku, Bray. Gimana Pak? Kalau dari pengalamanku ini menarik, Bray, bahwa ternyata olahraga itu tidak semata-mata sebagai sebuah hiburan dan kompetisi. Oke. Jadi kalau kita ngomong piala-piala itu kan dia sifatnya kompetisi, Iya, benar. dan berujung di antaranya entertainment juga, sudah barang tentu. Betul. Aku pernah menerjemahkan, Bray, football for education, Bray. Football for Jadi education. sepak bola untuk pendidikan. Gimana? Jadi gini. Jadi ini ceritanya ada donor dari salah satu negara di Eropa, dia datang ke Indonesia, dia mengajarkan bahwa permainan sepak bola itu bisa digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Contoh misalkan yang paling gampang seperti ini, yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana yang tidak boleh kita lakukan. Misalkan merokok, menggunakan narkoba, kemudian ya itu misalkan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Merokok misalkan, menggunakan, ini konteksnya untuk anak sekolah ya teman-teman. Jadi merokok, menggunakan narkoba, bullying. Nah hal-hal itu direpresentasikan dengan konnya sepak bola itu sepak bola. Nah, anak-anak itu kemudian dilatih coba lewati kon itu tanpa menyentuhnya. Jadi dia latihan apa tuh namanya tuh, dribbling ya? Slalom. Slalom ya, dia latihan slalom itu. Jadi dia menghindari itu. Berarti kita bisa menghindari. Itu katanya lebih masuk, Bray, untuk pendidikan anak-anak kita, Bray. Karena gerakan juga. Karena gerak juga, dibantu gerakan juga. Bagaimana bekerja dalam satu tim, itu udah jelas lah. Udah pastilah, ya kan. Bagaimana untuk lebih inklusif. Jadi contohnya seperti ini. Selama ini mungkin kita lihat sepak bola itu adalah olahraga yang dominan, saya bilang sebenarnya dominan pemainnya laki-laki. Iya. Gimana kalau dalam satu tim sepak bola itu ada campur? Ada ceweknya. Ada ceweknya, ada cowok, ada cewek. Peraturannya jadi gimana nih? Jadi anak-anak belajar tentang kesetaraan gender di situ. Nice. Jadi memang menarik sekali, dan itu ahlinya didatangkan dari salah satu negara di Eropa sana untuk mengajar guru-guru penjas kita, Bray. Anjir. Jadi penjas itu menjadi hal yang Sarana, ya? menjadi sarana yang sangat penting gitu. Jadi emang dunia olahraga ya dan dunia juru bahasa, apalagi ketika olahraganya internasional, sudah barang pasti di situ dibutuhkan para profesional di dunia bahasa, Bray. Berarti Mbak, ini ada tips nih dari Dewa. Tipsnya bagus nih teman-teman. Kalau lu baru di industri ini, nih, ya kan? Kalau lu baru, banyak pemain senior, ya dong, Ya. ya pasti kan. Gimana caranya lu masuk? Cara lu masuk mana? Gini, senior itu berarti dia lama di industri bahasa, ya kan? Nih segitiga nih. Kalau lu segitiga nih, di paling atas itu adalah orang yang pengalamannya tinggi, ya udah lama di sini, ya nggak? Ini segitiga. Sedikit. Nah, gimana caranya biar lu tetap bisa masuk? Lu gabungkan dua segitiga. Apa tuh? Jadi gini, lu suka apa? Pertama, lu harus suka bahasa. Ya pasti. Ya, lu suka bahasa. Harus. Lu minimal harus ada di 30%, 40% di atas. Nih, segitiga ini ya. 40% di atas, 30% di atas lah. Gitu kan, kalau lu bagus di industri ini, ya kan? Ya kan? Satu. Abis itu lu cari segitiga kedua, apa yang lu suka? Gua suka banget banking dulu. Ya. Dulu gua manajemen. Jadi, gua ngejar gimana caranya, gue jago banget topik banking, 30-40% di segitiga banking, dan di bahasa gue 30-40%. Jadi kalau ada orang yang butuh job interpreting dan dokumen, Nah, ketemu nih. ya kan? Irisannya nih ketemu. Topiknya banking. Nah, ketemu. Udah ketemu. Udah. Orang bisa senior, Dewa bisa senior, Dewa bisa lebih dulu dari gua. Tapi belum tentu Dewa bisa banking. tentu. Nah, ada temen gua, Bray. Fokusnya dia nerjemahin tim olahraga. Ada temen gua. Dia masih kerja di kantoran, tapi dia side jobnya, side job dia itu penerjemah untuk link dia di situ. Penerjemah untuk tim-tim Indonesia yang dapat kedatangan tamu pelatih luar negeri. Ada kerjasama kayak gitu. Yang terbaru gue dengar dia nerjemahin tim Hockey S Indonesia, Bray.
Kita Nggak punya, pernah. Bray. Kita punya, Bray. Kita punya tim OKS. Kita punya, Bray. Keren Jadi, banget. ingat, Bray, olahraga tuh alat penyebaran politik juga. Ya, ya. Karena jadi gimana caranya lu menyebarkan? Lu nggak mungkin menyebarkan lewat perang segala macam kan sekarang. Pinjaman ekonomi udah kelihatan. Ya. Lu menyebar pengaruh budaya negara lu tuh lewat dua, olahraga dan seni. Ya, betul. K-pop, Itu diplomasi yang luar biasa. diplomasi. Nah, olahraga juga. Jadi itulah kenapa kayak tadi Australia mengirimkan bantuan ke timnas kita. Ya, Kayak ya, gitu. Ini ice hockey juga Bray. Itu sekalian memperkenalkan Indonesia bisa loh. Indonesia bisa loh. Kan kita nggak punya es. Gua kasih tahu. Nggak tahu gue cara mainnya. Kita ajarin. Gitu loh. Timnas itu. Wushu. Ada pelatihnya, Bray. Didatengin pelatihnya. Gitu. Jadi dia ke situ. Nah, Pasti butuh juru bahasa dong. pasti juga. Dan dia kerja di situ, Bray. Ya, ya. Jadi dia renang sering banget, Bray. Renang tuh sering banget. Dia sering datang buat pelatih renang. Dan yang paling luar biasanya, dia kan ngandelin job harian kan. Ya, ya. Nah, Sabtu Minggu itu dia selalu diundang, bukan untuk ngajarin renang, nemenin pelatih renang sekolah-sekolah internasional di Jakarta untuk ngajarin berenang anak-anak. Ngomong-ngomong itu juga aku jadi baru teringat, Bray. Gimana, Bray? Beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, beredar job di grup Himpunan Penerjemah Indonesia Komda Jatim, Bray. Oke. Di Komda Jatim. Dicari interpreter untuk pelatih badminton. Nah, Serius, Bray. Dicari interpreter untuk pelatih badminton. Jadi di Surabaya kan udah mulai banyak juga sekolah-sekolah internasional ya, Bray. Nah, untuk pelatih badmintonnya saja itu juga internasional, Bray. Jadi pelatih ngajarin anak-anak badminton, Bray. Teman-teman, pakai juru bahasa. jadi maksud gue lu suka dulu. Suka dulu, Lu suka betul, dulu satu betul. industri ini. Lu mau masuk industri bahasa. Asalnya nama yang lain. Kalau lu cuma bilang gua jago interpreting, gua jago dokumen, agak berat kalau mau masuk ya. Lu bisa masuk di episode-episode lain di Sinar Bahasa dibahas tuh sama Mas Dewa sama gua. Cara lu masuk pertama kali. Ya, lu cari circle-nya, lu cari grupnya, lu cari mentor segala macam ya kan. Tapi lu harus bawa sesuatu juga. Ya. Ya kan? Lu bisa nih interpreting, lu bisa nih dokumen. Apa Ketemu. nih? Segitiganya apa nih? Ketemu. Segitiga kedua lu apa? Ketemu. Bisa apapun. Bisa. Iya benar. Dan tolong ini karena nanti kita punya banyak sekali followers dan subscribers di YouTube ini, tolong kalau lu punya kenalan ke PSSI, ya, tolong kasih tahu Sintayong, gua bisa interpreting, ya. Gua bisa. Ya. Mantap tuh. Gua bisa. Oke, mantap. Teman-teman, kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Sekali lagi selamat untuk timnas kita, ya kan? Tetap cintai olahraga, tetap cintai industri bahasa, Betul, karena dua-duanya itu dekat banget, Dekat teman-teman. banget, Dekat banget ya. Oke, Itu aja. ikuti episode-episode berikutnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Siniar Bahasa. Ciao.